Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devi Nurbulan. Saya dari kelas 11 PPLG 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sequence, package, dan deployment. Yang pertama ada sequence. Sequence diagram adalah pemodelan dinamis dari interaksi antara objek-objek yang ada di dalam sistem. Diagram ini akan menggambarkan proses pengiriman pesan secara simultan antara objek-objek yang ada. Sequence diagram menggambarkan cara objek-objek bekerja sama untuk menjalankan proses-proses dari sebuah fungsi di dalam program. Sequence diagram merupakan model yang penting bagi bisnis dan organisasi karena diagram ini digunakan untuk berbagai keperluan sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan lebih detail sebuah use case. Yang kedua, memodelkan prosedur, fungsi, atau operasi secara logika dengan cara yang sangat baik. Yang ketiga, memungkinkan pengembangan dan pengguna melihat cara objek-objek dan komponen-komponen. Yang keempat, merencanakan dan memahami detail-detail fungsi yang ada. Yang kelima, menggambarkan kemungkinan skenario penggunaan dari sebuah sistem. Selanjutnya ada simbol-simbol sequence. Yang pertama, leveling digunakan untuk menggambarkan objek-objek yang terlibat dalam interaksi yang digambarkan. Yang kedua, message adalah pesan yang sebuah objek ke objek yang lain. Ketiga, self message adalah pesan yang dikirimkan untuk sebuah objek ke objek itu sendiri. Yang keempat ada async message adalah pesan yang dikirimkan untuk memanggil metode yang dimiliki oleh suatu objek dan menjalankan proses lain meskipun proses sebelumnya belum selesai. Yang kelima ada reply message adalah pesan yang dikirimkan kembali oleh sebuah objek ke objek lain sebagai balasan dari pesan yang dikirimkan sebelumnya. Yang keenam ada create message adalah pesan yang dikirimkan untuk membuat sebuah objek baru. Yang ketujuh ada async signal message adalah pesan yang dikirimkan untuk melakukan sinkronisasi dari suatu div, pengirim dan penerima. Yang kedelapan ada delete message adalah pesan yang digunakan untuk menghapus sebuah objek yang dihapus oleh pesan. Yang selanjutnya ada fungsi sequence. Pada sequence diagram tersebut dapat dilihat bahwa fungsi pinjaman akan berjalan ketika petugas perpustakaan memasukkan nomor anggota peminjam. Sistem akan mengecek status ke anggota peminjam serta berupa jumlah buku yang sedang dipinjam dan apakah masih bisa meminjam buku. Yang kedua ada package diagram. Package diagram digunakan untuk menunjukkan struktur dan ketergantungan antara subsistem atau modul-modul yang ada di dalam sistem dengan berbagai level sudut pandang yang berbeda. Struktur dengan level pandangan berbeda tersebut sering dibutuhkan pada sistem yang berupa aplikasi multi-layer. Yang ketiga ada deployment diagram. Deployment diagram merupakan sebuah diagram yang memodelkan aspek fisik dari sebuah sistem berorientasi objek. Deployment diagram digunakan untuk tujuan. Yang terakhir ada simbol-simbol deployment diagram. Yang pertama ada nodes. Nodes digambarkan menggunakan simbol balok. Simbol node sama dengan node pada diagram-diagram sebelumnya. Yang kedua ada asosiasi. Asosiasi atau hubungan menggambarkan hubungan kerja antara dua node. Asosiasi digambarkan menggunakan sebuah garis seperti hubungan asosiasi pada diagram-diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga ada ketergantungan. Ketergantungan adalah hubungan antara dua node yang pada sebuah node keberadaannya bergantung pada node lain. Gambarnya simbol anak panah garis putus-putus. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata